Halo bro, ketemu kembali di channel Aruspedia. Pada kesempatan kali ini Aruspedia mau menyampaikan proses pembongkaran silinder head Suzuki Jimny Katana tahun 2001. Permasalahan yang ditimbulkan yaitu air radiator selalu berkurang, kemudian kebocoran kompresi yang diduga kompresi yang berasal dari ya dari piston dari silinder itu masuk ke radiator. Jadi pada saat mesin sudah dingin, kemudian coba kita buka tutup radiator untuk memeriksa air, yang keluar itu ada suara udara yang seperti dimampatkan, yang melesak keluar. Dan kalau dibiarkan cukup lama, maka tekanan yang ada di dalam radiator itu akan balik lagi atau ngumpul di ruang bakar di silinder, sehingga pada saat mau dihidupkan kembali itu berselang beberapa jam, ya katakanlah dipakai sore, kemudian masuk garasi, pada saat pagi mau dihidupkan, mesin tidak bisa di starter. Situasinya mesin tidak bisa jalan, sepertinya piston macet ya, piston macet gara-gara air ngumpul di ruang bakar. Nah, waktu air ngumpul di ruang bakar, maka akan membatasi atau menghentikan ataupun menahan piston menahan, maksudnya air menahan pergerakan piston, atau bisa dikenal juga seperti kejadian water hammer ya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya saya laksanakan yaitu membebaskan piston dari air, yaitu dengan cara membuka semua busi ya. Kita buka semua busi, kemudian kita coba starter, dan kembali piston bergerak bebas, lancar, dan air muncrat dari lubang busi. Nah, dari lubang busi itu sudah pasti patut
dicurigai bahwasanya air masuk ke ruang bakar. Nah, jadi untuk bagi rekan-rekan yang mempunyai gejala yang sama, khususnya yang sudah sering air radiatornya habis begitu, atau air yang sudah masuk ke ruang bakar, kemudian selang beberapa saat, beberapa hari, mungkin mobilnya didiamin di garasi, pada saat mau dihidupkan tidak bisa starter, dan sepertinya mesin nggak ada respon apa-apa, cuman cetek-cetek aja, tidak ada pergerakan piston dan pergerakan starter, seperti piston yang macet. Itu patut dicurigai, pasalnya air telah ngumpul di ruang bakar. Jadi untuk Anda, untuk rekan-rekan yang mengalami hal seperti itu, langkah pertama mungkin bisa membebaskan tekanan di piston ya, sebelum dibawa ke bengkel. Coba dibuka dulu businya semuanya, kemudian di starter. Kalau bisa lancar ya berarti nggak parah-parah banget kerusakannya, artinya masih stang piston belum bengkok ya. Beda halnya misalnya kalau kita lagi mengemudikan mobil jalan gitu, kemudian tiba-tiba air dengan jumlah yang cukup banyak masuk ke ruang bakar, maka yang kita takutkan akan terjadi water hammer, dan salah satu penyebab stang piston bengkok, dan itu disebabkan oleh terjadinya water hammer ya. Nah, kemudian jika sudah terjadi water hammer, maka mau tidak mau piston harus atau mesin harus turun, harus perbaikan ke cek stang seher, stang seher atau stang piston ya. Dan itu akan merembet, akan meluas pekerjaannya untuk memeriksa bagian piston. Nah, pengalaman kali ini yang saya amati, kejadian di sini, karena ini adalah mobil sendiri, sehingga gejala-gejala awalnya telah dapat saya analisa bahwasanya ini kerusakan masih sekitar perpak deksel yang keropos. Jadi untuk itu saya lakukan pembongkaran mesin Suzuki Katana ini, yang mana ini adalah kali pertama saya lakukan, hanya bermodalkan dengan menonton channel-channel YouTube dari teman-teman YouTuber, dan saya amati satu persatu
ada beberapa referensi yang bisa saya jadikan untuk belajar, ya, tahapan-tahapan membongkar mesin Suzuki Jimny Katana ini. Dan saya memberanikan diri untuk membongkar ini tentu dengan mempelajari YouTube tersebut, ya. Nah, karena ini mobil sendiri, jadi memang beban kita untuk tingkat keberhasilan apa semua kegagalan itu sudah kita perhitungkan dengan saksama, ya. Dan proses pembongkaran satu persatu memang cukup rumit, ya. Dimulai dari pembongkaran radiator, kemudian bagian-bagian yang mengikat, ya, yang melekat ke bagian deksel, ya, bagian silinder kop harus kita lepas satu persatu. Pada saat melepas selang BBM seperti yang pada gambar, pada video, itu selangnya saat dilepas dari pompa minyak, fuel pump, itu kedua selangnya itu harus diikat dan diposisikan di atas, selantiasa di atas, bisa diikat atau diisolasi sehingga dia menggantung, jangan turun ke bawah karena dikhawatirkan posisinya nanti minyak akan turun ke bawah, jadi tumpah itu secara perlahan-lahan, dan itu bisa menguras tangki BBM dan tentunya sangat berbahaya. Jadi kedua selang itu selang bensin, selang masuk dan selang keluar, ya mesti diamankan, diikat, kemudian diposisikan selang itu di atas. Tentunya baterai juga sudah harus dilepas kutub negatifnya nanti untuk menghindari percikan bunga api pada saat proses pembongkaran part demi part seperti ini. Oke, dan berhubung karena radiatornya agak susah dilepas selangnya langsung dari radiator, sehingga saya lepas saja dari yang menempel ke mesin, sehingga selang di radiator tetap di situ karena memang agak sulit saya buka dari radiatornya. Dan saya kira hal itu sama saja. Pokoknya untuk memudahkan kita bekerja, kita pilih saja pekerjaan-pekerjaan teknik-teknik mudah. Yang penting tujuan kita tercapai. Nah,
Untuk membuka puli dari kruk as, maka kita gunakan kunci sok. Kalau nggak salah kunci sok nomor 17. Dan kemudian gigi roda gila atau flywheel, ya, kita tahan menggunakan obeng min dari lubang timing. Kemudian begitu kita tahan menggunakan obeng geriginya, selanjutnya kunci sok 17 kita dorong, ya, kita buka. Searah atau berlawanan, ya, berlawanan jarum jam, ya. Setelah itu baru kita bisa membuka cover dari timing belt. Nah, oke, dari sini tahapan selanjutnya telah memudahkan kita untuk melepas timing dan juga tensionernya. Jangan lupa untuk menempatkan bagian-bagian atau part-part yang kita lepaskan, seperti puli, kemudian timing belt, ke satu wadah tersendiri, ya, karena timing dan juga pulinya itu gampang coak, ya, luka kalau digabung dengan part-part yang lain, karena puli dan puli kecil sama puli yang di atas puli shaftnya itu jika luka bisa menyebabkan merusak dari timing belt waktu pemasangan kembali, dan itu bisa menyebabkan timing belt jadi putus di tengah jalan. Nah, untuk memudahkan kunci sok nanti masuk ke silinder head, baiknya kita longgarkan coil supaya kunci sok bisa masuk dengan mudah, biar jangan terhalang. Dan saat membuka baut dari silinder head, usahakan kunci sok senantiasa lurus waktu membuka, dengan cara ditahan supaya bautnya jangan slack nanti, supaya jangan patah
dan juga untuk memudahkan kita membuka lebih presisi seperti itu. Kemudian kita buka delconya. Nah, nanti setting pengapian itu kita lakukan saja pada saat pemasangan, tidak perlu dicari topnya waktu membuka. Nanti waktu pemasangan kita lakukan untuk pencarian topnya. Dan satu hal lagi yang perlu diingat pada saat kita melepaskan silinder head, maka kita harus membuang air radiator dahulu, karena kita khawatirkan pada saat membuka baut dari silinder head itu airnya nanti jadi masuk ke ruang mesin melalui rongga-rongga yang ada di silinder head. Dan kemudian pada saat membuka silinder head, kita pastikan bahwasanya bautnya kita lepas dulu, kita longgarkan dahulu semuanya, kemudian nanti perlahan-lahan kita lepaskan bautnya satu persatu ya, dengan menggunakan kunci sok juga. Dan jika semua telah lepas di tempatnya, kita tinggal menarik satu persatu bautnya.
Setelah semua bautnya terlepas, kita ambil, kita tinggal tarik silinder headnya ya, sepaket dengan manifold knalpot dan manifold karburatornya. Baik, dari sini kita analisa bahwasanya gejala di awal itu adalah permasalahan di piston nomor 4 yang dipenuhi air ya, karena sumbernya sebenarnya berasal dari piston nomor 4 yang mana di situ air ngumpul sebelum pembongkaran dari silinder head ini. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwasanya di bagian itu yang saya tunjuk itu, dari situ air nyebrang ke ruang bakar, sumbernya dari sana. Nanti lebih detailnya bisa kita lihat di bagian silinder head ya. Nanti kita coba analisa apa yang terjadi dengan silinder headnya ya. Ini karena masih kotor ya, dan ini nampak juga ada, bisa kita lihat bagian nomor 4 ini bisa kita lihat dia udah berair ya, lumpur basah. Itu beda dengan basahnya oli. Setelah nanti setelah dibersihkan, nanti kita akan coba untuk menganalisa apakah silinder head ini masih, atau kekoroposannya, tingkat kekoroposannya akan kita perhatikan. Nanti kita analisa dari mana sumber permasalahannya, dan tampaknya dari packing silinder head ini juga udah beberapa bagian udah keropos. Tampak kita lihat ada kekeroposan terutama di bagian silinder nomor 4 ya. Oke, dan dari sini juga secara kasat mata bisa kita perhatikan itu letak-letak dari kekeroposannya. Namun lebih detailnya nanti akan kita bongkar satu persatu bagian-bagian dari silinder head ini. Kita buka nanti manifold, kemudian kita coba lepaskan fuel pumpnya dan juga klepnya, dan semoga silinder head ini masih bisa diselamatkan. Dan syukur-syukur aja nanti nggak sampai mengganti dengan yang baru, mengingat harga orinya cukup mahal, saudara-saudara. Oke, ini masih pengecekan secara singkat, mau lihat kondisi dari silinder head setelah kita bongkar tadi ya. Berhubung sudah agak sore, ini juga
akan kita rapikan semuanya. Kita susun aja kembali untuk kita lanjutkan besok ya. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu proses pembongkaran dari silinder head ini. Dan kita mati, pistonnya juga masih sekilas masih rata ya, belum turun. Di awal kekhawatiran saya itu piston nomor 4 turun karena sebelumnya terjadi water hammer di piston nomor 4 itu karena berkumpulnya di situ air radiator. Kemudian pada saat saya starter, pistonnya nggak mau gerak, itu karena ketahan sama air radiator yang ada yang ngumpul di ruang bakar. Oke, sekilas bagian piston aman-aman aja, tapi mudah-mudahan selanjutnya aman ya, supaya fokus perbaikan hanya di sekitaran silinder head aja. Baik, berhubung karena sudah sore juga, maka untuk lebih amannya peralatan semuanya masukkan ke dalam mobil saja. Di situ lebih aman, jauh dari jangkauan anak-anak ya, sehingga waktu perbaikan juga partnya bisa kita ambil dengan mudah, sehingga tidak tercer-cer kemana-mana. Oke bro, sampai jumpa kembali. Jangan lupa ikuti terus channel ini, Aruspedia.